Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara kembali menjadi sorotan di lini masa usai dijatuhkan vonis 11 tahun penjara. Ia terbukti terlibat korupsi bantuan sosial atau bansos. Dalam sidang pledoi, ia meminta maaf dan minta dibebaskan dari segala dakwaan karena berujung pada penderitaan tak hanya dirinya dan juga keluarga. Kami bahas bersama peneliti ICW Kurnia Ramadan dan juga bergabung kuasa hukum dari Juliari Batubara ada Pak Dasril Afandi. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke tim kuasa hukum dulu, ke Pak Dasril. Jadi Pak Dasril, menanggapi 11 tahun vonis penjara, Anda dan juga klien Anda menerima dengan lapang dada atau keberatan dengan hukuman ini? Pak Dasril? Oke, saya ke Mas Kurnia dulu deh. Oh, Pak Dasril sudah bergabung? Masih mendengar suara saya? Oke, saya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, menanggapi 11 tahun vonis hukuman kepada Juliari Batubara, apalagi menyangkut hak rakyat di masa pandemi, cukup adilkah? Iya, sebenarnya belum vonis ya Mbak, tapi masih tuntutan. Dan baru ini kita mendengar pembelaan atau pledoi dari Pak Juliari. Ada dua isu menarik kalau kita cermati pernyataan yang disampaikan oleh Pak Juliari. Yang pertama, Pak Juliari meminta maaf hanya kepada Presiden dan juga Ibu Megawati, padahal sebenarnya bagi ICW dan bagi masyarakat, Pak Juliari harusnya minta maaf kepada masyarakat. Karena masyarakatlah sebenarnya yang menjadi korban dari praktik bansos tersebut, khususnya masyarakat Jabodetabek. Yang kedua, yang menarik, Juliari mengatakan meminta agar mengakhiri penderitaannya. Ini tentu, karena sebenarnya yang menderita itu bukan Pak Juliari, tapi masyarakat terdampak COVID-19 yang semestinya mendapatkan bansos seharga Rp270.000, tapi justru dipotong Rp10.000 oleh Pak Juliari. Jadi bagi ICW, 11 tahun tuntutan itu tentu tidak adil, melukai hati korban korupsi bansos. Bagi ICW, hukuman yang paling layak Majelis Hakim harus mengabaikan tuntutan dan juga pledoi dan menjatuhkan hukuman seumur hidup penjara bagi Juliari Peter Batubara. Oke, Pak Dasril sudah bergabung kembali ya, Pak Dasril. Jadi kalau kata ICW nggak adil tuh gitu, apalagi minta maaf harusnya minta maafnya ke rakyat gitu, karena yang merasa dirugikan adalah rakyat. Anda dan klien Anda menanggapi dengan tuntutan 11 tahun ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Tiffany dan pemirsa CNN. Kita harus melihat kasus ini secara lebih mendalam. Sekarang ini kita jangan menggiring bahwa ini adalah uang bansos yang dirampok atau yang diambil begitu. Tapi lihatlah bahwa kasus yang sedang diperiksa ini adalah kasus penyuapan. Seperti yang disampaikan oleh KPK, pasalnya 12B dan dengan tuntutan 11 tahun. Jadi kerangka hukumnya adalah tentu unsur-unsur dalam pasal 12B, yaitu adanya hadiah, dan apakah hadiah itu karena adanya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya. Dan juga pasal itu mengatur batasan ancaman hukuman pidananya. Tadi kalau Bung Kurnia mengatakan hukuman seumur hidup, tunjukkan di mana ancaman hukuman itu ada dalam pasal 12B. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, tadi di awal pengantar disebut ada ilmu matematika dengan membagi dan menggali. Ini bidang hukum pidana. Di bidang hukum pidana itu rumusnya tidak begitu. Tidak sama dengan rumus tambah, bagi, dan kurang begitu. Rumusnya adalah unsur dalam pasal yang didakwakan, terus kemudian fakta hukum yang terbukti yang minimal didukung oleh 2 alat bukti, dan tentu nanti hakim memutus dengan keyakinannya. Itulah rumusannya hukum pidana. Terus melihat lagi tadi, angka 32 miliar. Lihat, adanya angka 32 miliar ini, muaranya bagaimana, alirannya bagaimana, prosesnya bagaimana. Pertanyaannya, apakah Bung Kurnia atau CNN menelisik sampai jauh ke dalam? Nah, adanya angka 32 miliar itu yang dapat dihadirkan saksi oleh penuntut umum hanyalah 10 perusahaan. Yaitu dengan nilai yang bisa dihadirkan bahwa adanya proses uang itu di dakwaan itu ada hanya 10 miliar, yang diakui hanya 7 miliar. 7.700.000.000. Oke. Jadi uang itu apakah, pertanyaan berikutnya, karena ini menerima hadiah, apakah hadiah itu diterima oleh Pak Juliari?
Lalu pastikan uang itu tidak sampai ke tangan Pak Juliari. Kalau dengan fakta hukum yang seperti itu, apakah pantas Pak Juliari kita judge, kita adili tanpa melihat fakta-fakta yang ada di persidangan? Itu yang harus kita garis bawahi. Pak Juliari adalah anak putra bangsa yang cukup kita hormati dan dengan usia yang begitu muda bisa mendapatkan jabatan. Baik, saya ke Mas Kurnia. Dia berbuat untuk bangsa ini, dia berbuat untuk masyarakat. Program bansos, bantuan sembako. Coba Mbak, ketika COVID dinyatakan sebagai bencana non alam, ada Keppresnya, ada Perpresnya. Terus kemudian dalam beberapa hitungan hari bantuan harus sampai kepada masyarakat. Apakah pemerintah punya gudang nggak? Oke, saya tahan dulu Pak Dasril. Punya gudang untuk bantuan itu, tentu harus melalui rekanan. Rekanan apakah langsung ada atau tidak? Tentu rekanan yang sudah terdaftar. Baik. Semuanya ini berjalan dan itu terlaksana. Terus kemudian ada temuan di belakang, ada uang yang dipegang oleh satu orang atau orang Kementerian Sosial. Apakah pantas juga atas uang itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Pak Juliari? Itu harus perlu pembuktian dan perlu penyelidikan lebih dalam. Silakan, tidak bisa Mas kita Kurnia. bebankan bahwa Pak Juliari harus dihukum berat atas ini, karena azasnya hukum itu adalah untuk kepastian, untuk keadilan bagi saya tahan Pak Dasril. Pak Juliari juga punya. Ya, saya tahan dulu pernyataan Anda. Saya akan lanjut ke Mas Kurnia. Silakan untuk menanggapi. Tidak adil gitu. Memang yang adil menurut ICW bagaimana? Kemudian yang adil itu kalau 11 tahun tidak adil, kalau kata tim kuasa hukum, apa yang menurut ICW dianggap adil? Iya, saya cukup kaget juga ya ketika mendengar pernyataan Pak Dasril mengatakan pidana seumur hidup itu tidak diatur. Padahal Pak Dasril ini aktif mengikuti setiap persidangan. Saya bacakan lengkap untuk Pak Dasril spesial ini. Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Semestinya hal-hal seperti ini Pak Dasril lebih memahami daripada kami yang di luar persidangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus melihat lebih lanjut. Kasus Pak Juliari ini merupakan tindak pidana suap tidak langsung. Kenapa saya katakan tidak langsung? Karena pemberiannya tidak langsung kepada Pak Juliari, tapi melalui Adi Wahyono dan juga Matius Joko kepada 3 orang kepercayaan Pak Juliari, yaitu Eko Budi Santoso, ajudannya, Kuku Ari, tim teknis, dan Selvi Nurbaiti, merupakan sekretaris pribadi Pak Juliari. Wajar saja 3 orang ini tidak mengakui, karena 3 orang ini merupakan orang paling dekat kepada Pak Juliari. Akan tetapi wajar ya, saya memahami karena Pak Dasril adalah kuasa hukum pasti menginginkan terdakwa bebas. Akan tetapi yang sudah menjadi fakta hukum hari ini tidak bisa dipungkiri lagi, penyuap Pak Juliari 2 orang vonis. Yang pertama itu ada Ardian, penyuap 1,95 miliar rupiah kepada Pak Juliari. Yang kedua Harifan Sidabuke, 1,28 miliar kepada Pak Juliari juga. Jadi memang sudah ada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dari itu dorongan ICW bagi seorang pejabat publik yang memanfaatkan pandemi sebagai ladang korupsi harusnya dapat dihukum berat. Tidak hanya pemberian efek jera kepada Pak Juliari, tapi kepada pejabat publik lain. Karena saat ini pandemi COVID-19, pemerintah menggelontorkan anggaran luar biasa besar, harusnya bisa dimanfaatkan seluas-luasnya kepada masyarakat. Baik, gitu, Mas Kurnia dan juga Pak Dasril, saya ingin membahas lebih lanjut, tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Mungkin kita akan coba buka ruang diskusi ya untuk membahas hal ini nanti lebih lanjut. Kita nanti minta waktu dari Bapak-Bapak sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected, Mas Kurnia dan juga Pak Dasril. Malam hari ini, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.